Dok, udah tahu dong kalau fungsi penggunaan tabir surya untuk memberikan pelindungan kulit dari bahaya UV berlebih yang bisa memunculkan berbagai macam permasalahan di kulit. Kayak penuaan, sunburn, melasma, lentigo, evelit, bahkan kanker kulit. Padahal di sisi lain kan kita tahu ya dok kalau sinar ultraviolet itu juga berperan dalam pembentukan vitamin D yang penting dalam regulasi kalsium dan fosfat dalam tubuh. Tapi kalau dipikir-pikir, tabir surya kan menghalau sinar ultraviolet ya. Jadi mungkin nggak ya kalau penggunaan tabir surya justru mencegah sintesis vitamin D dalam tubuh? Biar nggak penasaran, simak video Alomedica ini sampai selesai ya. Wow, studio Alomedica kali ini berasa kayak lagi di pinggir pantai ya. Mentang-mentang lagi ngebahas soal sunscreen, vitamin D, dan sinar ultraviolet nih. Coba kita atur lagi lightingnya biar lebih nyaman. 1, 2, 3. Much better. Halo dokter, saya Dokter Gia dari Alomedica. Sebelumnya saya mau bahas sedikit ya dok tentang gimana sebenarnya tabir surya bekerja melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Jadi, tabir surya bekerja dengan menyerap radiasi UV atau ada juga yang bisa memantulkan radiasi UV tanpa membentuk senyawa intermediate maupun zat sisa yang reaktif dan berbahaya bagi kulit. Selain itu, berdasarkan penelitian, tabir surya juga mampu mencegah kerusakan DNA dan imunosupresi akibat radiasi ultraviolet. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah fungsi tabir surya ini malah bisa menghambat manfaat baik dari ultraviolet? Soalnya, seperti yang sudah saya sempat singgung sebelumnya, kalau sinar ultraviolet memegang peranan penting dalam sintesis previtamin D3 sebagai prekursor vitamin D. Yang mana seperti kita ketahui bersama, vitamin D dibutuhkan banget oleh tubuh untuk kesehatan tulang dan gigi, sistem imunitas, serta regulasi hormon. By the way, sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget buat praktek sehari-hari. Terus artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Gak cuman itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin. Plus dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh, lengkap banget kan? Jadi download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan App Store. Sekarang balik ke pembahasan utama ya. Nah, untuk menjawabnya, coba kita lihat beberapa studi berikut ini. Studi oleh Passeron dan Yang melakukan penelitian mengenai efek samping yang muncul akibat penggunaan tabir surya terhadap sintesis vitamin D. Penelitian ini melaporkan kalau penggunaan tabir surya memiliki efek yang minimal terhadap status vitamin D. Penelitian ini pun melaporkan bahwa penggunaan tabir surya dapat mencegah eritema, namun tidak mengganggu sintesis vitamin D. Tabir surya yang memfilter radiasi UVA memungkinkan sintesis vitamin D yang lebih besar karena dapat mentransmisikan radiasi UVB lebih banyak. Selain itu, ada juga penelitian lain yang menyatakan banyak populasi menggunakan tabir surya di bawah dosis anjuran, yaitu 2 mg per cm persegi, sehingga sebagian radiasi UV masih tetap dapat masuk ke dalam kulit. Jadi, berdasarkan penelitian di atas, bisa disimpulkan ya dok, kalau penggunaan tabir surya tidak serta-merta jadi mencegah sintesis vitamin D dalam tubuh. Sekarang, gimana nih cara yang tepat untuk memberikan edukasi penggunaan tabir surya bagi masyarakat Indonesia? Pertama-tama cobalah untuk menjelaskan apa itu tabir surya dan bagaimana fungsinya. Sekalian jelasin juga kalau produk yang satu ini nggak cuma bisa dipakai perempuan, tapi juga bisa untuk laki-laki. Bahkan sangat bermanfaat untuk mereka yang sering aktif di luar ruangan dan terpapar sinar UV. Kebanyakan masyarakat Indonesia termasuk ke dalam tipe kulit Fitzpatrick 3, 4, atau 5 yang mewakili warna kulit sawo matang, sehingga membutuhkan durasi paparan sinar matahari yang lebih panjang. Dokter bisa anjurkan kepada pasien untuk berjemur sebelum pukul 9 pagi selama 15-25 menit sebanyak 3 kali seminggu untuk meningkatkan kalsitriol serum. Saat berjemur, anjurkan pasien untuk tetap menggunakan tabir surya di area tubuh yang cukup luas dan mudah terpapar matahari untuk mencegah efek samping negatif dari paparan sinar ultraviolet berlebih.
Oke deh, terima kasih ya dok sudah menonton video ini sampai selesai. Oh iya, kalau dokter mau dapat 2 SKP ID secara gratis, langsung aja yuk ke aplikasi Alomedica dan kerjakan post testnya. Terus jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Alomedica dan nyalain juga ya lambang lonceng notifikasinya. Terus dokter tolong di like dong dok kalau dokter suka video ini, share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk komen di bawah kalau dokter punya ide topik menarik lainnya yang mau dibahas di Alomedica. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.